Oke, rekan-rekan sekalian, karena kita sudah mengumpulkan dan mencari dan menyusun bahan untuk makalah yang akan dikumpulkan nanti, kita minta pendapat masing-masingnya tentang apa yang kita tulis dan kita kerjakan. Oke, kita mulai dari Mas Jeki dulu. Oke, baik. Sebentar. Ya. Oke, mungkin yang awal kan latar belakang ya, saya juga mewakili mungkin Mbak Vina. Ini latar belakangnya sudah. Apa ya? Saya bahas latar belakang dulu mungkin. Boleh. Ya, untuk latar belakang ini yang saya baca ini membahas tentang pelayanan publik. Jadi pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Nah, jadi di sini membahas tentang pentingnya salah satu unsur yaitu pelayanan publik. Kemudian di sini juga di paragraf 2 juga membahas tentang pemenuhan pelayanan publik guna terpenuhinya kepentingan masyarakat. Jadi di sini pelayanan publik ini tujuannya untuk supaya memenuhi kepentingan masyarakat juga, agar juga masyarakat puas dengan pelayanan yang telah diberikan. Kemudian di paragraf ketiga ini membahas tentang perilaku adaptifnya. Jadi dalam pelayanan publik itu ada sifat adaptifnya, yaitu sifat yang istilahnya akan ada inovasinya seperti itu. Tidak itu saja. Nah, seperti itu. Di sini juga membahas juga di paragraf terakhir tentang pemerintah adaptif ya di sini ya. Jadi di sini tertulis pemerintah adaptif bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seperti masalah sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Nah, di sini juga mencakup banyak hal ya untuk pemerintah adaptif ini. Jadi harus dapat beradaptasi dengan hal-hal yang baru seperti itu. Masalah baru di penyelesaiannya juga memerlukan mungkin solusi yang baru juga seperti itu. Dan di sini juga tantangannya juga ada perkembangan zaman dan teknologi ya. Istilahnya kita tahu semakin ke sini pemerintah Indonesia telah istilahnya mau ke jenjang digitalisasi seperti itu. Nah, di sini ada rumusan masalah ini di sini tertulis bagaimana pemerintah mengatasi kondisi yang terus berubah. Itu tadi nanti yang akan dibahas bagaimana konsep dari adaptive governance atau pemerintah adaptif. Kemudian bagaimana adaptive governance dapat menjawab tantangan dari pelayanan publik untuk memberikan hasil yang berkualitas. Kemudian tujuannya lagi ini mengetahui strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi perubahan kondisi yang terjadi secara terus-menerus ya, karena harus beradaptasi jadi secara terus-menerus inovasi. Mengetahui dan memahami konsep dari adaptive governance, mengetahui strategi adaptive governance dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ya, mungkin itu yang dari bab 1. Mungkin dari teman-teman ada yang mungkin ingin ditambahkan atau ingin dikoreksi, dipersilahkan. Atau mungkin ada terlihat kata-kata yang salah tulis atau paragrafnya mungkin yang salah. Nah, itu silakan dikasih tahu aja. Nah, ini udah bener ya, kalau ada istilah asing ini huruf miring ya, Bang? Iya, ya, nah itu juga takutnya juga saya salah juga istilahnya. Betul. Terus oke, ya, nah ya itu baik kondisi ya. Sip. Oke, kita lanjut ya berarti. Oke. Itu dari tanggapan dari Bang Jeki. Kemudian kita ninjau
tinjauan pustaka nggak? Kita bahas tinjauan pustaka atau langsung ke pembahasan? Kalau mau langsung ke pembahasan juga nggak apa-apa sih. Kalau mau gini kan aja sih, apa eh, poin-poinnya aja kan. Jadi kita membahas di tinjauannya ada adaptif dan lain-lain gitu aja gin. Baru langsung ke Oh, pembahasan. Itu aja boleh, mungkinnya. boleh. Kita bahas secara singkat aja ya. Ya singkat aja nggak apa-apa. Jadi tinjauan pustaka di sini terdiri dari adaptif dan juga peran dari ASN itu sendiri. Nah, di sini menurut Charles Darwin dalam Rahmawati 2012 yaitu suatu instansi yang dapat bertahan lama, yang dapat menyesuaikan diri dari berbagai perubahan, sehingga menjadikan suatu proses lebih mudah, sehingga instansi atau organisasi dapat terlaksana secara mudah. Saya ambil contoh dari dinas tempat saya kerja di Dinas Kelautan Perikanan itu, jadi ada program sertifikasi tambah di mana sebelumnya itu pengerjaannya dilakukan secara manual. Tapi di sini dengan adanya uh, program dari pemerintah untuk ASN agar bersikap adaptif, itu di kantor sudah mulai menerapkan pembuatan sertifikasi secara online dan bisa diakses oleh masyarakat luas, khususnya pelaku pengusaha perikanan. Seperti itu. Kemudian dari sini peran dari ASN itu sendiri adalah untuk sekelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita kenal dengan P3K. Kemudian lebih tepatnya kedudukan ASN ini merupakan pejabat negara yang dilantik oleh presiden yang bisa dari pegawai negeri atau di bawah lingkup BKN atau legislatif, yudikatif maupun TNI Polri yang berasal dari jabatan pegawai ASN setara eselon 1 dan 2. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayanan publik, 3. Serta perekat dan pemersatu bangsa. Tugas-tugas ASN antara lain melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kayaknya kejauhan nih anunya. Nah, oke, sip. Iya, Terus pelayanan publik yang berkualitas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga diatur tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian tinjauan pustaka sampai pemerintahan adaptif atau adaptive governance. Apa itu adaptive governance? Yaitu saling ketergantungan terhadap praktek inovasi dalam ilmu pengetahuan kebijakan publik, baik dalam perumusan kebijakan untuk mendesain struktur organisasi maupun implementasi kebijakan. Terus adaptive governance diharapkan agar mempercepat transisi dalam pengelolaan pemerintahan agar masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dapat selesai. Saya rasa itu untuk tinjauan pustaka kita. Nah, kemudian kalau ada yang belum istilah asing karena seperti et al ini belum miring, mungkin kita bisa perbaiki. Kemudian nah itu aja Bang, kalau untuk tinjauan pustaka. Sip, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan. Boleh Bang Jeki di ini? Oke. Yang poin A. Oke, sip. Ya, jadi di sini saya akan coba menjelaskan sedikit apa
saya masukkan ke dalam poin A ini. Arti pentingnya adaptif dalam pelayanan publik di ASN. ASN dalam salah satu tugasnya sebagai pelayan publik. Jadi di sini dia melayani publik. Dia harus juga mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya ke depan. Jadi dia harus visioner lah istilahnya. Jadi di sini bisa berpikir lebih panjang ke depan, agar nanti apabila terjadi hal-hal yang di luar prediksi itu bisa diatasi dengan cepat. Jadi istilahnya recovery-nya cepat, identifikasinya juga cepat itu karena kita sudah mempunyai plan yang matang lah istilahnya. Nah, di sini juga saya memasukkan, nggak tahu ya ini menurut saya ya, saya memasukkan kasus di COVID, kasus tentang pelayanan publik yang istilahnya tiba-tiba drastis berubah dikarenakan COVID-19. Aturan juga yang aturan pemerintah tentang PPKM juga istilahnya ya, membatasi masyarakat untuk keluar rumah seperti itu. Nah, itu juga saya masukkan. Oleh karena itu kan jadi pelayan publik yang disediakan pemerintah ini otomatis dikarenakan ada aturan tersebut berarti ada mengurangi penurunan lah istilahnya ya. Nah, sementara orang-orang yang terperangkap lah istilahnya di PPKM itu ingin menikmati bahasa, ingin memakai pelayanan publik yang dari pemerintah itu kan bingung. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya yang tadi seperti yang di poin ini, pentingnya adaptif dalam pelayanan publik itu. Jadi misalnya dari yang istilahnya masyarakat itu harus datang ke tempat pelayanan tersebut, tapi sekarang mungkin akan ada disediakan form online mungkin via misalnya tidak bisa membangun sistem, mungkin bisa menggunakan via WhatsApp mungkin yang paling banyak dipakai oleh masyarakat dan istilahnya dari semua kalangan juga lumayan mengerti lah untuk memakai WhatsApp tersebut. Nah, itu salah satu juga yang saya masukkan dalam poin arti pentingnya adaptif dalam pelayanan publik bagi ASN. Seperti di sini juga saya masukkan kayak pertemuan-pertemuan itu yang awalnya istilahnya luring, ketemuan secara langsung, kita dengan istilah sifat adaptif tersebut bisa menggunakan aplikasi-aplikasi video conference sehingga bisa tatap muka secara daring. Nah, kemudian di paragraf 3 juga saya membahas tentang korelasi antara peran ASN dengan istilah contoh realisasinya lah mungkin ya. Jadi di sini kan peran ASN, saya tulis di sini peran ASN di sini sebagai pelaksana kebijakan, pelayan dan pemersatu bangsa. Jadi untuk di pelaksanaan kebijakan publik ini sebagai ASN kita juga harus memikirkan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung mendukung perkembangan zaman itu sendiri. Jadi istilahnya selain kita mengeluarkan ide-ide untuk perubahan, ide-ide motivasi, ide-ide inovasi untuk perubahan itu dikuatkan juga dengan istilahnya perancangan atau draft kebijakan atau peraturan-peraturan daerah, peraturan mungkin pergub, perbub mungkin juga, peraturan wali kota juga mungkin bisa. Nah, di situ bisa, ini contohnya saya ambil seperti peraturan yang ini sistem pemerintahan berbasis elektronik kan. Jadi istilahnya untuk tahun-tahun ke depan nanti diusahakan semuanya berbasis elektronik seperti itu. Kemudian untuk pelayan publik, jadi di sini juga setelah kita mempunyai ide-ide tuh untuk inovasi dan sebagainya, otomatis pembaharuan ini harus disosialisasikan juga ke masyarakat. Jadi di sini saya juga memasukkan agar di poin
peran ASN sebagai pelayan publik ini berguna untuk membantu mengedukasi terutama kepada masyarakat-masyarakat yang memang agak susah ngerti tentang teknologi seperti itu mungkin. Nah, kemudian yang terakhir yang peran ASN sebagai pemersatu bangsa juga istilahnya kita semakin mungkin kita pikir semakin majunya birokrasi atau semakin apa ya bahasanya, semakin kita maju menggunakan teknologi semakin ribet. Nah, itu biasanya sih yang ada di benak-benak para masyarakat yang istilahnya makin ribet aja, seperti contohnya kemarin yang Pertamina. Jadi saya masukkan di sini mungkin lebih setelah kita mengedukasi, kita juga diharapkan dapat mempermudah lagi, mungkin lebih mempermudah lagi step-stepnya, prosedur-prosedur, sehingga masyarakat itu puas akan pelayanan yang telah diberikan oleh ASN itu sendiri. Ya, itu mungkin ya penjelasannya terkait yang poin A ini yang ya saya yang saya masukkan ke dalam poin A ini. Mungkin ada yang mau ditanggapi, diperbaiki atau gimana? Mungkin ada juga, mungkin saya malah salah memasukkannya padahal bukan di sini tapi di mana gitu. Silakan ditanggapi. Thank you Bang Jeki. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada koreksi atau apa tentang submateri arti pentingnya adaptif dalam pelayanan publik bagi ASN. Tulisan-tulisan mungkin ya yang salah bahasanya atau gimana, silakan diperbaiki juga. Boleh. Kalau di Google Form ini kelihatannya rapi ya, cuma kalau nanti jadi PDF itu kan ada aja kadang-kadang yang ini kan. Iya, yang terubah ya format format barisnya kah, paragrafnya kah mungkin juga. Iya. Oh ya, X sama boomer itu juga saya bingung sih. Kenapa Bang? Di kalangan generasi X dan boomer, nah itu dimerengkan atau enggak, itu di italik atau enggak kira-kira? Boomer nih asing ya? Iya, yang generasi berapa? Tahun berapa ya? 1057 sampai 80 ke 90 kemarin tadi ya, lupa saya. Saya ada ambil dan Mohon izin, mungkin bisa dikasih keterangan aja Mas, boomer itu untuk tahun berapa sampai berapa, yang X sampai dari berapa sampai berapa kayak gitu. Oke. Ini buat dalam kurung aja kali Bang. Iya? Ini buat dalam kurung untuk penjelasannya. Oh iya, betul ya. Sip. Terima kasih masukannya teman-teman. Tadi ya. Oke. Ini ya. Aduh, ya Allah, salah di mana ini tadi? Oh, Bang, aman. ini ya. Benar kompos itu. Sebentar ya. Aduh. Nah, ini aja 65 sampai 80. Tulis aja dan apa. Dan boomer itu ada aja kan bapak biasanya boomer. Bapak tadi 4664. 4664. Ini perlu dia nuke juga Pak. Kan ini aja. Udah nggak apa-apa gitu, nggak usah mirip. Oke, betul. Oke ya. Oke Bang Jeki. Oke. Kemudian kita masuk ke submateri yang B ya, yaitu upaya peningkatan pemerintah adaptif. Nah, ini materinya Mbak Yunita dan Mbak Nurul. Nah, ini saya persilakan waktu dan tempatnya. Monggo, siapa yang duluan? Mau satu aja atau nanti Mbak Nurul juga bicara atau gimana? Oh, enggak apa-apa. Kalian mau satu-satu atau duet pun enggak apa-apa. Aman. Kedengaran kah suaraku? Kedengaran, Kak? Masuk. Yes. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang kedua. Upaya-upaya apa saja dalam mewujudkan pemerintahan adaptif. Nah, kalau sumber yang saya ambil ini kebanyakan memang dari modul dan dipadukan dengan jurnal. Jadi pada intinya sih
upaya yang kita lakukan dalam mewujudkan pemerintahan adaptif itu, yang pertama intinya memiliki rasa ingin tahu lah, kayak mau beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kan semakin ke depannya kan kita kan ndak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya, dan oleh maka sebab itu memang pemerintahan pun harusnya bisa beradaptif dengan lingkungan sekitar. Halo? Halo, ya. Beneran kok, Mbak. Oh, di telepon kayaknya mbaknya tadi. Iya, telepon ya. Di telepon kayaknya. Maaf teman-teman, tadi terlempar keluar. Iya, Mbak, ada apa-apa. Silakan Mbak Nurul kalau mau duluan. Mbak Yun aja yang jelasin. Bentar ya, soalnya aku pakai HP jadi mesti 2 kali ngebuka. Bentar ya teman-teman. Oke, Mbak. Santuy saja. Iya, berdasarkan sumber, jadi upaya yang bisa kita lakukan yaitu selalu berpikir ke depan, selalu terbuka terhadap peluang, dan tidak mudah menyalahkan juga, karena untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru, maka kita harus siap melepaskan pemikiran-pemikiran yang lama ya. Terus kita juga harus mau membuka pikiran, mau melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi pemikiran kita tidak terbatas pada satu gitu. Terus juga harus memiliki sumber daya atau knowledge yang luas. Itu aja sih. Silakan dari Mbak Nurul. Kalau yang selanjutnya itu cuma yang saya masukkan ini hanya proses dari yang dimasukkan Mbak Yun dan Nita untuk kemudian ke penerapannya. Jadi dari proses adaptasi kemudian ke implementasinya ada proses think ahead, thinking again, kemudian thinking across. Nah, ini dijelaskan satu persatu tentang thinking ahead, melibatkan mengeksplorasi dan mengantisipasi tren, kemudian memahami bagaimana perkembangan yang berlangsung, menyusun strategi, mempengaruhi pengambilan keputusan, kemudian untuk thinking again yaitu meninjau dan menganalisa data kinerja aktual dan memahami umpan balik, kemudian menyelidiki penyebab penyebab yang mendasari umpan balik atau fakta yang diamati dan lain sebagainya hilang, kemudian meninjau kembali strategi kebijakan dan program untuk mengidentifikasi karakter dan aktivitas yang berfungsi dengan baik maupun tidak. Terus mendesain ulang kebijakan program yang sebagian atau seluruhnya sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan dapat tercapai. Itu sih. Kemudian kalau think across, ada proses mencari praktek-praktek baru, merefleksikan apa yang mereka lakukan, kemudian mengevaluasi lagi. Kemudian menemukan hubungan baru antara ide dan kombinasi baru, menyesuaikan kebijakan. Itu aja sih. Kalau misalnya terus ada tambahan sedikit tentang dynamic governance. Ini dynamic governance adalah tujuan dari perubahan. Jadi tujuan dari perubahan, jadi tujuan dari adaptasi, jika sudah berhasil beradaptasi akan jadi dynamic governance. Jadi pemerintahan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Saja kalau misalnya ada yang mau dikomentari silahkan langsung diedit aja. Atau silahkan dikomunikasikan. Oke. Oke, nggak ada yang mau ditambahkan?
aman sepertinya ya, tidak ada yang ya kata-katanya, Boleh? ya, Mas, ya. Aman aja kayaknya. Oke, Ginjal dari sini. kita lanjut ya ke poin C, materi peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Kalau kayak HP BlackBerry, Nokia dan yang lain itu mereknya atau enggak itu? Italik atau enggak? Merek nggak perlu kayaknya kalau merek. Enggak perlu ya. Oke, oke. Konfirmasi saja. Oke, poin C akan dibacakan oleh Bang Yusuf. Bang Yusuf, waktu dan tempat saya persilakan. Jangan lupa di unmute Bang. Adanya mic-nya. Nah, cakep. Mohon maaf sebelumnya karena saya di pinggir jalan ini tidak mendukung di rumah, lalu berisik. Aman Bang, aman. Yang penting ada Jadi saya wajahnya. Yang penting bisa. Yang penting bisa. Ya di sana orang latihan jadi begitu. Oh iya. Jadi saya akan coba jelaskan sedikit tentang poin C, peran ASN dalam mewujudkan pemerintah yang adaptif. Aparatur sipil negara adalah alat lengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan. Kita sebagai ASN harusnya mengerti kedudukan dan peranan kita dalam pemerintahan untuk pembangunan nasional. Karena kita merupakan tulang punggung pemerintah. Tahun 2045 merupakan tahun di mana Indonesia sudah sangat produktif, sangat berharga dan bernilai sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini pemerintah harus mengikut sertakan lapisan masyarakat untuk pembangunan, transparansi, dan bertanggung jawab efektif dan adil, serta menjamin terlaksananya supremasi hukum. Pemerintah harus menjamin dan memprioritaskan di bidang politik, sosial ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Didasarkan pada konsensus masyarakat, memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, mendukung visi strategis pemimpin, dan masyarakat yang mampu melihat jauh ke depan dari suatu pemerintah yang baik dan berorientasi pada pembangunan untuk semua kelayakan sosial demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kalau dari saya mungkin sampai di situ. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Terima kasih. Ini berarti terkait, saya tambahkan sedikit, berarti terkait tentang prestasi dari ASN itu sendiri. Karena secara umum kebanyakan prestasi-prestasi ASN itu kadang tertutup oleh adanya berita-berita yang banyak beredar di masyarakat seperti nilai-nilai negatif yang biasa viral di berita-berita yang sering disampaikan oleh media. Jadi hal itu juga tidak terlepas dari beberapa kinerja dari ASN itu sendiri yang kadang disoroti, seperti misalnya pelayanan publik, masyarakat yang melakukan pelayanan, dokumen-dokumen negara seperti KTP atau di bidang kesehatan itu melakukan mencoba untuk mengakses ke pemerintahan itu terlalu berbelit-belit atau birokrasi yang panjang. Nah, maka dari itu pemerintah memprogramkan sikap adaptif ini agar ASN itu mampu
dalam memangkas semua birokrasi yang sulit itu menjadi lebih singkat. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Itu titik atau gimana? Nggak usah ya? Kenapa? Kalau BJ Habibie itu B sama J-nya itu titik atau nggak usah? Nama kan kayaknya Ya, B Dia bisa, B bisa titik, kayaknya. J titik. Ditikannya itu singkatan nama kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Iya, kan panjangnya Bahari Yusuf. Nah, itu. Oh, jadi gimana? Dititikin? Dititikin, kasih titik. Oke, Oke kayaknya. oke, oke Bang. Mau nanya yang setelah nama BJ Habibie itu Silaknas apa ya? Apa? Oh iya Silaknas. singkatan nih ya silak. Nah, Ini singkatan kah? Bentar Mbak. Tak search dulu. Panjangan Silaknas. Yang ada Silaknas soalnya, Silatnas. Pakai T. Silatnas. Silaturahmi nasional. Silaturahmi nasional. Ya. Berarti typo Tadi. ya. Oke Bang, mau lanjut ke ini. Ke bab terakhir. Lanjut. Lanjut. Untuk materi simpulan dan saran akan dibawakan oleh Mbak Lestina, Mas Dwi, sama Mbak Amelia. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya membahas tentang kesimpulan bab 4. Jadi ada beberapa kesimpulan dan saran yang sudah dibuat dari pembahasan abang-abang dan kakak tadi kan sudah dipaparkan semua masing-masing dari sub-sub bab yang kita sudah sepakati. Jadi kesimpulan pertama yang bisa kita tarik dari makalah ini itu apa sih adaptive government itu? Nah, jadi itu merupakan suatu model yang lebih mengutamakan kebutuhan keinginan masyarakat saat ini karena adanya perubahan, entah itu perubahan lingkungan seperti yang dijelaskan seperti perubahan COVID, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Berikutnya itu, oleh karena itu kita sebagai ASN sebenarnya tidak hanya ASN sih, mungkin kayak sebaiknya kita sebagai masyarakat Indonesia harus senantiasa beradaptasi karena ya betul kayak pengalaman yang baru-baru aja kayak mau Pertamina pun orang pada kewalahan karena tidak bisa mengikuti perkembangan. Jadi kita harus senantiasa beradaptasi dan berpikir ke depan dan agar dapat menerapkan kebijakan publik yang dinamis. Itu dari saya, nanti mungkin dilanjutkan sama Mbak Ame. Saya persilakan. Izin tambahin ya Kak ya. Terus tuh kan ada dibahas juga tadi itu tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif seperti mengantisipasi dan beradaptasi, memaksimalkan peluang yang ada, memperhatikan kepentingan masyarakat, sama berpikiran ke depan, memiliki pengetahuan yang luas dan rasa ingin tahu yang tinggi. Terus juga dari pemerintah diharuskan maksudnya memiliki kemampuan untuk berbuat dan melaksanakan dynamic governance dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, konsep dynamic governance ini diharapkan menjadi formulasi pembaharuan guna menjawab berbagai tantangan global serta kemajuan konsep pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di era sekarang. Itu aja sih kesimpulan
kesimpulan dari kami. Boleh dilanjutkan, Kak? Oke, untuk saran, ini beberapa saran yang bisa disarankan lah intinya ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nambahkan atau koreksi silakan. Ini saran dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Itu yang pertama, disarankan kepada pemerintah untuk dapat menambah sarana dan prasarana terkait dengan pelayanan publik. Yang kedua itu disarankan kepada pemerintah juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, aparatur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya yang ketiga itu disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan memberikan kesempatan pada masyarakat gitu untuk ikut serta dalam bantu penyelenggaraan dalam pelayanan publik. Selanjutnya itu diadakannya kegiatan sosialisasi kepada publik sehingga masyarakat itu semakin paham gitu dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sehingga pada gilirannya akan dapat maju gitu, tumbuhnya semangat partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang terakhir itu sarannya itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebaiknya pemerintah itu memperhatikan asas-asas pelayanan publik demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas. Asas-asasnya seperti apa? Yaitu mungkin transparansi, harus bersifat terbuka, harus dapat dipertanggungjawabkan, mungkin ada keseimbangan hak dan kewajiban, gitu. Dan juga harus berpartisipasi. Mungkin itu aja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ina, Mbak Nita, sama Mas Dwi, sama Mbak Amelia. Oke, mungkin dari saya mau menambahkan soal penulisan. Ini mungkin dikasih ini kali ya, kalimat pembuka kita 1 atau 2 kalimat kali, ya kan? Adapun Izin ke toilet sebentar ya. oh boleh Bang. Adapun kira-kira apa kalimatnya nih ya Bang? Adapun kesimpulan yang dapat diambil. Judul makalah kita apa tadi ya? Mewujudkan adaptive government dalam memberikan pelayanan publik berkualitas. Mewujudkan adaptive government Dalam memberikan pelayanan government dalam memberikan pelayanan publik berkualitas. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Mungkin saran aja sih, nggak tahu benar atau enggak. Mungkin bisa dengan rumusan masalah sama tujuannya. Kenapa Mbak? Untuk kesimpulan dan saran mungkin bisa dicocokkan dengan disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan. Boleh. Rumusan masalah kita tadi. Jadi kalau misalnya ada belum ada di rumusan masalah tapi belum ada di kesimpulan dasar, mungkin bisa ditambahkan kali. Itu tadi sempat juga kepikir tuh kayak gitu kan, cuman saya bingung untuk nomor 1 itu
itu kan upaya untuk perubahan ya. Upaya perubahan itu kan kayak di tujuan tuh kan untuk upaya perubahannya kayak lebih tepatnya lebih masuk yang kayak eh, berakhlak itu nggak sih? Mungkin di agak bingung di tujuan nomor satu sih. Kan lebih tepat tuh kayak bagaimana sih mengatasi perubahan ya dengan berakhlak. Cuman kan di sini kita bahasnya lebih ke adaptifnya ya. Jadi ini memang kurang yang satu nih, masih kayak gimana gitu. Ya, boleh bantu jawab nggak, Mas? Boleh Mbak Vina. Iya. Boleh. Jadi menurut saya untuk jawaban nomor satu itu, pertanyaan nomor satu, bagaimana sih pemerintah mengatasi kondisi yang terus berubah? Jawabannya ya adalah makalah kita dari judul kita ada adaptive government itu. Kan bagaimana kita menghadapi kondisi yang terus berubah adalah pemerintah harus bersikap adaptif terhadap perubahan yang ada, baru dilanjutkan dengan rumusan masalah nomor 2, 3, dan seterusnya, kayak gitu. Jadi lebih mungkin kalau disimpulan lebih di highlight untuk adaptifnya. Ternyata adaptif ini digunakan sebagai apa sih strategi yang diberikan pemerintah untuk menghadapi perubahan yang terus menerus kayak gitu dari saya. Oke, jadi kita tambahin itu di kesimpulan terakhir. Gimana yang lain? Bisa tuh Mas tadi harusnya pas mbaknya ngomong langsung diketik. Oke. Itu tadi kayak bikin kata-katanya sih. Ya gimana ya? Masih bingung gitu. Izin udah saya masukkan itu, Mas. Mantap gitu Mas. Dilanjut Mas Bara. Jadi cara pemerintah untuk menghadapi segala jenis perubahan yaitu dengan metode adaptive government, yaitu model yang lebih mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan cara memberikan respon cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sebagai jawaban dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Gimana teman-teman, ada yang mau ditambahkan? Guys, izin dulu ya. Oke. Oke, untuk kesimpulan saran, ada tambahan atau sudah cukup? Cukup nampaknya. Cukup. Ini bab 4, bab 3 ini berapa anunya mau fontnya? Ini bisa sendiri kayaknya bab 4. 11. Oh, di 11 kan ya. Oh iya, daftar pustaka lagi nih ya. Ini sisa berapa? 1, 2. Oke, ini sisa daftar pustaka aja gini ya kayaknya ya. Lanjutkan yang lain kayaknya sudah ya. Berapa Bang? Atau mau diakhiri aja dulu anunya, evidence-nya. Kan sisa ini aja kayaknya, daftar pustaka aja lagi ya, sisa. Oh iya. Aku tutup aja kalau gitu ya. Iya. Jadi saya sekaligus motong-motong juga kan, nyicil-nyicil juga motong-motong ini. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk bisa mengerjakan makalah ini hingga selesai. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi berkah. Amin. Amin. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.